Menyadari hal-hal rohani. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Dalam Lukas 13, seorang wanita yang bungkuk punggungnya datang ke tempat ibadah. Alkitab mencatat selama 18 tahun dia tidak dapat berdiri tegak. Namun Yesus mengetahui masalah sebenarnya adalah rohani. Jadi dia berkata kepada yang hadir di sana, "Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis, harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Lukas 13 ayat 16. Siapa dapat menyangka bahwa roh jahat yang mengikat dia? Tenaga medis akan berusaha mendiagnosa apa yang terjadi di tulangnya, otot, persendian ataupun ligamen, melakukan berbagai uji lab. Namun Yesus dapat mengetahui bahwa itu adalah pekerjaan roh jahat. Penting agar kita dapat membedakan secara rohani, berpikiran rohani. Engkau memiliki Roh Kudus yang hidup di dalammu. Dialah roh pengetahuan. Melalui pewahyuan dan pencerahan yang Dia bawa dalam rohmu, engkau dapat mengetahui kebenaran dalam segala situasi. Dialah roh kebenaran, dan bagian dari pelayanannya dalam hidupmu adalah menuntunmu dalam segala kebenaran. Dengan cara itu engkau dapat selalu tahu apa yang terjadi di balik masalah atau situasi tertentu. Tidak cukup hanya tahu apa yang berada di balik masalah atau kasus tertentu secara rohani. Belajar dari apa yang Yesus lakukan. Alkitab berkata, ketika Yesus melihat perempuan itu, Ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu Ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Lukas 13 ayat 12 sampai 13. Haleluya. Yesus berkata bahwa perempuan itu terikat oleh iblis. Dan jika diagnosa yang dia lakukan keliru, resep atau respon yang dia sampaikan tidak akan menghasilkan apa-apa. Yesus selalu menginterpretasi dan berurusan dengan permasalahan dari sudut pandang rohani. Karenanya engkau juga harus rohani dan berpikiran rohani pula. Dengarkan roh Tuhan. Belajar dan renungkan Alkitab. Banyak berdoa dalam roh, dan kewaspadaan rohani dan sensitivitas rohanimu akan selalu pada puncaknya. Mari kita mengucapkan pengakuan. Mata pengenalanku selalu dipenuhi dengan terang, dan aku sadar akan alam rohani senantiasa. Saat aku berbahasa roh, aku dipenuhi dengan roh, dan kewaspadaan rohani, dan sensitivitas rohaniku selalu pada puncaknya. Dan dengan firman Tuhan di mulutku dan nama Yesus, aku berkuasa atas segala keadaan, setan dan dunia. Haleluya.